Dulu kalau kita ngomongin desain bangunan, yang kebayang pasti arsitek lagi serius banget di depan meja gambar gede. Meja itu penuh kertas, pensil runcing, sama penggaris-penggaris aneh yang bentuknya macem-macem. Mereka gambar denah, tampak samping, tampak depan, sampai pusing sendiri. Prosesnya lama, butuh ketelitian super tinggi, dan kalau ada revisi sedikit aja, wah bisa ngulang gambar dari awal lagi. Bayangin aja udah capek-capek gambar detail jendela. Kliennya bilang, kayaknya jendelanya digeser 10 cm ke kanan deh. Langsung lemes kan? Zaman itu, semua serba manual dan butuh kesabaran tingkat dewa. Tapi sekarang, zaman udah berubah guys. Teknologi udah masuk ke semua lini kehidupan, nggak terkecuali dunia arsitektur dan desain bangunan. Sekarang, arsitek bukan cuma butuh jauh gambar, tapi juga perlu sedikit melek teknologi. Salah satunya adalah dengan belajar coding atau coding. Kedengarannya mungkin serem ya, kayak di film-film, ada orang di depan layar hitam penuh tulisan hijau yang aneh. Padahal, coding itu nggak seseram itu loh. Coding itu pada dasarnya cuma cara kita ngasih perintah ke komputer. Mirip kayak kita nyuruh adik beli martabak, tapi ini kita nyuruh komputer buat ngitung atau bikinin sesuatu buat kita. Kenapa coding jadi penting? Karena dengan coding, banyak pekerjaan yang tadinya manual dan makan waktu bisa jadi otomatis. Misalnya, ngitung kebutuhan material kayak semen atau bata. Dulu harus dihitung satu-satu pakai kalkulator, sekarang bisa dibikinin program kecil yang langsung ngeluarin angkanya. Selain coding, ada juga yang namanya kecerdasan buatan atau AI, Artificial Intelligence. Ini lebih canggih lagi, AI itu ibaratnya kita punya asisten super pinter yang bisa belajar dan ngebantuin kita mikir. Dalam desain bangunan, AI bisa ngebantu kita analisis data, ngasih rekomendasi desain, sampai ngenalin pola-pola tertentu. Jadi, kombinasi antara coding dan AI ini bisa jadi senjata rahasia buat para desainer bangunan di era modern. Pekerjaan jadi lebih cepat, lebih akurat, dan kita bisa lebih fokus ke bagian kreatifnya. Kita nggak lagi pusing sama hitung-hitungan jelimet atau revisi kecil yang bikin frustrasi. Komputer dan AI yang bakal ngerjain bagian membosankannya. Kita tinggal duduk manis sambil mikirin ide-ide desain yang lebih brilian dan out of the box. Ini bukan berarti arsitek bakal digantiin sama robot ya. Justru sebaliknya, teknologi ini jadi alat bantu yang super canggih buat bikin kerjaan kita jadi lebih keren lagi. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu, yaitu coding pakai bahasa Python. Kenapa Python? Soalnya Python ini bahasanya ramah banget buat pemula. Sintaksnya atau cara nulis kodenya itu gampang dibaca, hampir mirip kayak bahasa Inggris biasa. Jadi kita nggak perlu pusing-pusing sama simbol-simbol aneh yang bikin kepala berasap. Di Python ada yang namanya variable. Anggap aja variable itu kayak kotak kosong yang bisa kita kasih nama dan kita isi dengan sesuatu. Misalnya, kita bikin kotak bernama panjang tanah terus kita isi dengan angka 20. Gampang kan? Ini dasar banget buat nyimpen informasi. Setelah kenalan sama variabel, kita juga perlu tahu cara minta informasi dari pengguna. Ini namanya fungsi input. Dengan fungsi ini, program kita bisa nanya ke kita. Misalnya programnya nanya, berapa panjang ruangannya. Terus kita ketik jawabannya. Angka yang kita masukin itu nanti bisa disimpan di dalam variabel tadi. Jadi, programnya bisa jadi interaktif. Kita bisa bikin program yang sama, tapi dipakai buat ngitung luas ruangan yang ukurannya beda-beda. Tinggal masukin aja angka panjang dan lebarnya. Nanti programnya yang akan hitung sendiri. Ini jauh lebih praktis daripada buka kalkulator setiap kali mau ngitung. Sekarang, kita coba gabungin variabel, input, dan sedikit matematika sederhana. Bayangin kita mau bikin program super simple buat ngitung luas ruangan dan perkiraan kebutuhan keramik. Pertama, programnya akan nanya panjang dan lebar ruangan. Jawaban kita akan disimpan di variabel panjang dan lebar. Terus, programnya akan ngitung luasnya dengan cara luas sama dengan panjang kali lebar. Hasilnya bisa langsung ditampilin ke layar. Gampang banget kan? Ini adalah langkah pertama untuk mengotomatisasi perhitungan dalam proyek desain bangunan kita. Nggak cuma luas, kita juga bisa kembangin programnya buat ngitung kebutuhan material. Contohnya, kita anggap satu dus keramik bisa nutupin area seluas 1 meter persegi. Setelah dapat luas ruangannya, kita bisa langsung tahu berapa dus keramik yang harus dibeli. Kodenya tinggal ditambahin baris jumlah keramik sama dengan luas dibagi 1. Dengan program sesederhana ini, kita bisa menghindari kesalahan hitung manual yang sering banget terjadi. Kita bisa hemat waktu,
hemat tenaga, dan yang paling penting, hemat biaya. Karena nggak ada lagi cerita salah beli material kebanyakan atau kekurangan. Semua jadi lebih presisi. Selain untuk menghitung, coding juga bisa kita pakai untuk presentasi. Salah satunya dengan membuat halaman web sederhana pakai HTML, Hypertext Markup Language. Jangan panik dulu dengar istilahnya. HTML ini bukan bahasa pemrograman yang rumit kok. HTML itu lebih kayak kita nyusun kerangka dokumen. Kita tinggal kasih tahu browser mana yang jadi judul, mana yang jadi paragraf, dan mana yang jadi gambar. Misalnya, untuk bikin judul, kita pakai tag 1, judul proyek rumah impian. Untuk paragraf deskripsi, kita pakai tag P. Ini adalah deskripsi singkat tentang proyek rumah minimalis modern. Simple banget. Dengan HTML, kita bisa bikin halaman profil proyek yang isinya lengkap. Kita bisa nampilin gambar-gambar desain 3 dimensi kita, denah, dan detail-detail lainnya dalam satu halaman yang rapi. Ini jauh lebih profesional daripada cuma ngirim file gambar satu-satu lewat WhatsApp ke klien. Kita bisa bikin struktur halamannya, misalnya ada bagian judul proyek, lalu ada galeri gambar, terus di bawahnya ada deskripsi teknis seperti luas bangunan, jumlah kamar, dan material yang digunakan. Semua informasi penting tersaji dengan jelas dan terstruktur, bikin klien jadi lebih gampang paham sama konsep desain kita. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih canggih, yaitu pakai AI buat ngebantu analisis desain. Ada platform keren namanya Teachable Machine dari Google. Ini platform yang super gampang buat bikin model AI sendiri, tanpa perlu ngoding sama sekali. Misalnya, kita mau bikin AI yang bisa bedain mana atap model pelana, limas, atau datar. Langkah pertama, kita kumpulin dulu gambar-gambar dari setiap jenis atap. Masukin puluhan gambar atap pelana ke kelas atap pelana, puluhan gambar atap limas ke kelas atap limas, dan seterusnya. Semakin banyak contoh gambarnya, AI-nya bakal makin pinter. Setelah semua gambar di-upload, kita tinggal klik tombol Train Model. Tunggu beberapa saat, dan Teachable Machine akan belajar sendiri mengenali pola dari masing-masing jenis atap. Ajaib kan? Setelah proses training selesai, kita bisa langsung coba model AI kita. Coba aja upload gambar atap baru yang belum pernah dilihat sama AI-nya. Dan dia akan langsung nebak. Ini kayaknya atap pelana, dengan tingkat kepercayaan tertentu. Model AI ini nantinya bisa kita integrasikan ke aplikasi atau website kita untuk melakukan klasifikasi otomatis. Misalnya untuk analisis data bangunan existing di sebuah area. Menggabungkan coding dan AI dalam proses desain bangunan, itu bukan lagi sekadar angan-angan, atau cuma buat gaya-gayaan. Ini adalah sebuah kebutuhan yang memberikan manfaat sangat praktis. Bayangkan efisiensi yang kita dapatkan. Perhitungan rumit yang tadinya butuh waktu berjam-jam, sekarang bisa selesai dalam hitungan detik dengan skrip Python sederhana. Proses analisis data, seperti mengklasifikasikan ratusan gambar bangunan berdasarkan bentuk atapnya untuk studi kawasan, bisa dilakukan otomatis oleh model AI yang kita buat. Ini artinya, waktu dan energi kita yang berharga bisa dialihkan ke hal yang lebih penting, kreativitas. Manfaat lainnya adalah peningkatan akurasi. Manusia, sehebat apapun, pasti ada potensi untuk melakukan kesalahan, apalagi kalau udah capek atau dikejar deadline. Salah hitung satu angka saja dalam estimasi material bisa berakibat fatal pada anggaran proyek. Dengan menggunakan program komputer yang sudah kita atur logikanya dengan benar, risiko human error ini bisa diminimalisir secara drastis. Desain kita jadi lebih bisa dipertanggungjawabkan karena didukung oleh data dan perhitungan yang presisi. Klien pun akan lebih percaya karena semua keputusan desain kita didasari oleh analisis yang kuat, bukan cuma kira-kira. Selain itu, pintu inovasi jadi terbuka lebar. AI bisa membantu kita menganalisis berbagai kemungkinan desain berdasarkan parameter tertentu, misalnya pencahayaan alami maksimal atau efisiensi energi terbaik. AI bisa menghasilkan ratusan opsi desain dalam waktu singkat, sesuatu yang mustahil dilakukan manusia. Dari ratusan opsi itu, kita sebagai desainer bisa memilih, mengkurasi, dan menyempurnakannya. Ini adalah bentuk kolaborasi yang sangat kuat, di mana kecepatan dan kekuatan komputasi AI bertemu dengan intuisi, rasa seni, dan empati seorang desainer manusia. Hasilnya adalah desain yang tidak hanya fungsional, tapi juga inovatif. Jadi jangan takut untuk mulai mencoba. Kamu nggak harus langsung jadi ahli coding dalam semalam. Mulailah dari yang kecil. Coba bikin program Python untuk menghitung luas. Coba utak-atik HTML untuk bikin halaman profil sederhana.
Main-main dengan teachable machine untuk melatih AI mengenali bentuk-bentuk di sekitar kamu. Anggap saja ini sebagai alat baru di kotak perkakas desainmu. Semakin kamu terbiasa dengan alat-alat ini, kamu akan menemukan semakin banyak cara kreatif untuk memanfaatkannya. Inilah masa depan desain bangunan, sebuah kolaborasi harmonis antara kreativitas manusia, logika kode, dan kecerdasan buatan.